Hai YouTube, saya lagi di jalan. Tadi habis dari gudang belanja produk NASA. Tadi pagi ada yang nanya ke saya, NASA itu MLM ya? MLM itu yang nyari orang ya? Jadi mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia makmur raya berkeadilan. Ketemu lagi dengan saya Mas Nunu di channel Nunu Chandra. Subscribe bila yang belum, dan terima kasih yang sudah tak subscribe, karena di channel ini saya banyak berbagi tentang bisnis NASA, bisnis network marketing NASA, dan tip trik dan segala macam cara jualan online dan offline-nya ya. Nah, kita kembali ke topiknya, yaitu apakah NASA itu MLM? Apakah MLM itu bisnis yang nyari-nyari orang gitu ya? Gimana cara jawabnya? Saya coba tanya balik ke teman-teman semua. Apa yang salah dengan nyari-nyari orang gitu ya? Apa yang salah dengan kegiatan atau aktivitas nyari orang? Bukankah semua hal di dunia ini itu sangat erat kaitannya dengan kegiatan atau aktivitas nyari orang? Semua kegiatan ya, semua kegiatan itu ya nyari orang. Mau menikah kita nyari orang dong, karena kita orang kan. Jodoh kita adalah orang. Mau apalagi, mau kerja kita nyari orang kan, nyari HRD misalnya. Terus kemudian kalau kita mau membeli rumah, mau memenuhi kebutuhan sehari-hari, beli mobil, beli baju, nyari orang. Jadi what's wrong with our mind ya? Apa sih yang salah dengan pikiran kita sehingga kita sangat negatif ketika ada sebuah aktivitas nyari orang? Padahal semua aktivitas di dunia ini itu nyari orang. Jadi seharusnya kita kalau ada, entah itu bisnis atau yang lain yang nyari orang, itu ya baik-baik saja. Anda misalnya ingin bikin komunitas, nyari orang nggak? Nyari orang. Anda ingin kumpulan RT arisan, nyari orang nggak? Nyari orang. Terus apa lagi gitu? Nah, pertanyaan berikutnya, entitas bisnis mana yang tidak nyari orang? Semua bisnis itu nyari orang. Semua bisnis itu nyari orang ya. Semua bisnis itu sekali lagi nyari orang. Bisnis besar mau bisnis kecil, mau UMKM, bisnis mikro, semuanya itu nyari orang. Perusahaan besar mungkin nyari orang untuk jadikan karyawan, tapi mereka juga nyari orang untuk dijadikan konsumen pasar. Nyari orang lagi untuk dijadikan partner kerja, agen, distributor, mitra kerja, dan sebagainya, partner. Semua nyari orang. Orang buka toko kelontong di rumah masing-masing, itu nyari orang nggak? Nyari orang lah. Kalau masih baru buka mungkin dia nyari orang untuk jadi konsumen. Tapi kalau udah banyak pelanggannya, mungkin dia nyari orang untuk jadi karyawan. Jadi semua itu nyari orang. Alfamart nyari orang. Jadikan konsumen, iya. Dijadikan member, ditawari member. Kalau misalnya kita belanja ke Alfamart kan ditawari member. Itu kan Alfamart nyari orang. Indomart nyari orang. Jadi semua bisnis, semua entitas bisnis itu nyari orang. Jadi tidak ada yang salah ketika bisnis NASA yang MLM itu nyari orang, ya nggak masalah. Yang keliru itu adalah akadnya. Jadi mau bisnis NASA, mau bisnis MLM, mau bisnis MLM lainnya, mau bisnis konvensional, kalau akadnya keliru, salah satu ada yang dirugikan, itu
yang salah. Kalau misalnya saling menguntungkan, it's okay, tidak jadi masalah. Jadi tidak jadi sebuah kesalahan ketika sebuah bisnis mau MLM mau konvensional itu nyari orang, itu ya. Jadi mari buka pikiran kita dengan baik bahwa nyari orang itu sebenarnya netral, baik saja. Paling kalau misalnya nggak baik itu karena akadnya. Jadi kalau akadnya itu merugikan salah satu pihak, ya otomatis itu yang jadi tidak baik. Nah, apakah MLM itu nyari orang? Iya, MLM itu nyari orang. Ya, MLM itu salah satu bentuk bisnis. Jadi kalau bentuk bisnis atau jenis bisnis kan ada bisnis konvensional, dijual secara konvensional, distribusi produknya. Ada yang distribusi produknya itu secara MLM atau multi level marketing. Kalau di peraturan Menteri Perdagangan itu masuknya adalah direct selling, penjualan langsung ya. Nah, itu jenis distribusi produknya saja. Tapi bahwa apakah MLM nyari orang, sebenarnya ya semua bisnis sekali lagi nyari orang. Jadi benar kalau misalnya ada yang bilang apakah MLM itu nyari orang? Nyari orang. NASA nyari orang. NASA itu ya nyari orang, ya dijadikan konsumen atau pasar, dijadikan mitra atau distributor, atau dijadikan nanti calon stokis misalnya, seseorang yang bermitra dengan perusahaan. Nah, saya pun salah satu stokis bermitra dengan NASA, dan sekarang saya juga nyari orang untuk menjadi reseller saya gitu. What's wrong with nyari orang gitu? Jadi ya baik-baik saja. Yang penting dalam akadnya itu sekali lagi saya berusaha untuk tidak mengkhianati atau melukai mitra-mitra yang saya rekrut, seperti itu ya. Nah, sepertinya sudah terjawab semua ya, bahwa NASA ya memang merupakan MLM atau multi level marketing, atau kalau di peraturan Menteri Perdagangan itu direct selling, di mana cara menjual, cara mendistribusikan produk-produknya itu lebih pendek dibandingkan bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional itu dari pabrik nanti ke agen tunggal, ke agen nasional, ke agen provinsi, ke agen kabupaten, terus agen kecamatan, baru ke toko-toko kelontong misalnya. Nah, kalau di NASA itu lebih singkat lagi, makanya disebut direct selling. Dari pabrik langsung ke kantor NASA sebagai pusat transaksi, lalu kemudian didistribusikan ke stokis-stokis melalui KP maupun SC. Dari stokis langsung ke mitra usaha, langsung ke konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perbedaan bisnis konvensional dan bisnis network marketing NASA, bisa klik link di sini ya, atau nanti saya cantumkan link videonya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa simak perbedaan antara bisnis konvensional dengan bisnis NASA. Oke, sekian video kali ini video apa ya, dadakan di jalan. Saya menarik aja, kepengen menanggapi pertanyaan apakah NASA itu MLM, sudah terjawab, dan apakah MLM itu bisnis yang nyari-nyari orang. Oke, semangat pagi, jangan lupa subscribe. Salam Indonesia Makmur Raya Berkeadilan. See you next video.